Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, seperti biasa, kemarin ada salah satu subscriber yang juga mengirimkan pertanyaan lewat DM Instagram Nasihat Ulama 99, yang mana isi pertanyaannya adalah tentang bagaimanakah pendapat saya dengan para ustadz-ustadz, kiai, ataupun habib-habib yang hidup bermewah-mewahan dengan barang-barang mahal dan mobil-mobil mewah. Padahal kan itu tidak dicontohkan oleh Rasulullah yang semasa hidupnya penuh dengan kesederhanaan, bahkan kekurangan. Apakah para ulama ini telah lupa diri atau sudah terlena dengan duniawi? Itu yang jadi pertanyaannya. Baik, seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa ulama itu kan memang orang-orang pilihan yang harus kita hormati dan kita jadikan panutan dalam hidup beragama. Karena dari mereka lah itu kita bisa mendapatkan nasihat serta bimbingan bagaimana caranya agar bisa selamat hidup di dunia dan di akhirat. Meskipun kadang ada muncul rasa sinis di kalangan masyarakat ketika melihat ada ulama yang hidupnya itu terkesan bermewah-mewahan dan jauh dari kata sederhana. Seperti halnya ketika kita melihat para ustadz-ustadz kondang, para habib-habib yang seringkali menggunakan barang-barang mewah dengan harga fantastis, termasuk juga dengan mobil-mobil sport dan lain-lain. Dan di mata orang awam, jelas hal ini terlihat tidak sesuai dengan ajaran Islam yang mengajarkan kesederhanaan dan keikhlasan dalam hidup. Tapi di mata orang yang paham hakikat, ketika melihat ulama yang terlihat mewah hidupnya dan dikelilingi oleh fasilitas dan barang-barang mahal di sekitarnya, maka di kalangan ulama itu menganggapnya adalah tahaddus bi ni'mah, atau yang artinya itu adalah menampakkan nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Hal ini sebagaimana firman Allah di Quran surah Ad-Duha ayat ke-11 yang artinya, dan terhadap nikmat Tuhanmu maka hendaklah kamu sebutkan dan tampakkanlah. Selain itu, di dalam berbagai literatur tafsir, para ulama juga menjelaskan bahwa menceritakan atau menyebutkan nikmat yang telah diperolehnya dari Allah kepada seseorang itu merupakan manifestasi dari rasa syukur atas nikmat tersebut. Hal ini sejalan dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang bersabda, "At-tahaddusu bin na'ami syukrun", yang artinya menceritakan nikmat itu termasuk dari upaya rasa syukur. Dan menurut Imam Al-Ghazali, ketika para ulama menerapkan tahadus bin ni'mah, maka itu tidak diharuskan dengan cara menceritakan nikmat tersebut secara langsung dengan kata-kata, tetapi cukup dengan melihat bahasa tubuh dan perilaku para ulama saja itu sudah bisa menunjukkan rasa syukur atas nikmat yang mereka peroleh dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan adanya contoh pencapaian yang diperoleh oleh para ulama, maka itu bisa juga menjadi motivasi bagi orang lain untuk juga melakukan hal yang serupa, sehingga apa yang diberikan Allah kepada para ulama juga diberikan kepada mereka. Selain itu, dinasihatkan oleh para ulama bahwa ketika ulama-ulama itu tahadus bin nikmah atau menampakkan nikmat Allah di diri mereka, itu bukan semata-mata mereka ingin pamer atau berbangga diri, akan tetapi lebih kepada dengan memiliki harta dan fasilitas-fasilitas mahal tersebut, para ulama justru lebih cenderung untuk menggunakannya sebagai media dan jalan mereka untuk mensyukuri dan menghormati ilmu yang Allah titipkan di diri mereka. Dan misalnya kalaupun harta-harta mewah yang ada pada para ulama tersebut tiba-tiba diambil oleh Allah dalam sekejap mata, misalnya saja terjadi suatu musibah bencana alam atau kebakaran dan harta-harta para ulama tersebut habis semuanya, maka itu juga tidak akan mengubah sikap dan karakter para ulama dalam berkhidmat kepada Allah. Karena bagi mereka harta itu ada di genggaman tangan, sedangkan Allah itu ada di hati mereka. Nah, kalau kita sekarang kan kebalikannya, justru dunia yang memenuhi hati kita semua, sehingga tidak ada tempat lagi bagi iman kepada Allah untuk menetap di hati. Nah, jadi jelaskan perbedaan kualitas hati kita orang biasa, orang awam dengan hati para ulama yang jelas sangat dipenuhi oleh rasa syukur dan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin itu saja pendapat saya tentang kenapa ada sebagian dari para ulama yang terkesan hidup bermewah-mewahan dan jauh dari kata sederhana. Dan itu tadi jawabannya. Dan selanjutnya mungkin dari kalian ada yang ingin ditambahkan atau kalian punya pendapat lain, silahkan tulis di kolom komentar. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.